Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggoro Ramadan Hadi Putra, nomor induk mahasiswa 23 2024 646, asal Kantah Pati. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas 4 materi kuadrat terkecil. Yang pertama adalah apa itu nilai yang paling mungkin. Nilai yang paling mungkin adalah nilai suatu besaran terukur berdasarkan pengamatan mempunyai peluang terjadinya paling tinggi. Nilai ini diperoleh dari sekumpulan data sampel, bukan dari populasi, dan hanya merupakan nilai rata-rata jika pengamatan yang dilakukan berulang-ulang mempunyai ketepatan yang sama. Jadi nilai ini termasuk nilai yang memiliki probabilitas tertinggi untuk mewakili keadaan sebenarnya dari suatu parameter yang diukur. Dalam analisis data dan perataan, MPV ini biasanya didapat dengan metode yang meminimalkan kesalahan, contohnya dengan menggunakan metode kuadrat terkecil yang mengurangi jumlah kuadrat dari penyimpangan antara data pengamatan dan nilai estimasi. Jadi pada umumnya kesalahan akan bersifat acak dan mengikuti distribusi normal, sehingga estimasi dari metode MVP ini cenderung memberikan hasil yang paling mendekati nilai sebenarnya. Yaitu ada syarat perataan kuadrat terkecil tertimbang. Buku Gilani dan Wolf. Syarat untuk hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang adalah nilai yang paling mungkin untuk besaran yang diperoleh dari pengamatan berulang yang memiliki bobot bervariasi adalah nilai yang menjadikan jumlah perkalian antara bobot dengan kuadrat residu masing-masing adalah minimum. Maksudnya adalah syarat kuadrat terkecil untuk mendapatkan nilai parameter dengan meminimalkan jumlah kuadrat dari penyimpangan antara pengamatan dan estimasi, di mana setiap pengamatan diberi bobot berdasarkan tingkat kepercayaannya. Syarat utama untuk perataan kuadrat terkecil tertimbang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut ini: W1 V kuadrat ditambah W2 V2 kuadrat ditambah WM V kuadrat M sigma WV minimum. Bobot yang lebih besar akan diberikan pada observasi dengan ketidakpastian yang lebih rendah, sehingga kontribusi observasi dengan keyakinan yang lebih tinggi akan lebih diperhitungkan dalam estimasi. Dan yang ketiga, penentuan varian dan bobot pengamatan dikenal dengan mempertimbangkan unsur ketidakpastian atau galan yang bersifat acak. Fungsi model stokastik adalah untuk menentukan struktur kesalahan atau variansi yang ada pada data, sehingga dampak kesalahan ini dapat diperhitungkan dalam estimasi yang lebih akurat. Bidang teknik dan survei model ini diterapkan dalam berbagai konteks, seperti estimasi polusi, pengukuran, dan prediksi yang melibatkan data dipengaruhi oleh kesalahan atau gangguan acak. Berikutnya beberapa fungsi model stokastik. Pertama, estimasi kesalahan pengukuran. Kedua, kombinasi pengukuran. Model stokastik memungkinkan kombinasi dari berbagai jenis pengukuran untuk mencapai hasil yang lebih andal. Ini membantu dalam menggabungkan data dari berbagai sumber yang mungkin memiliki tingkat ketidakpastian yang berbeda, seperti dalam survei, triangulasi, dan trilaterasi. Pemrosesan data dan filterisasi digunakan dalam filterisasi data untuk menghilangkan noise atau gangguan sehingga memperoleh hasil yang lebih dan akurat. Analisis statistik dan inferensi. Stokastik membantu dalam melakukan analisis statistik pada data pengukuran, termasuk uji hipotesis, estimasi interval kepercayaan, dan analisis varian yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan berbasis data di bidang survei. Prediksi posisi atau kondisi sistem dalam aplikasi seperti pemetaan atau sistem navigasi, model stokastik digunakan
untuk memprediksi posisi atau kondisi suatu objek dengan mempertimbangkan variabilitas yang mungkin terjadi selama pengukuran atau pergerakan. Keempat, apa itu persamaan pengamatan? Persamaan pengamatan atau observasi equation adalah persamaan yang menghubungkan nilai-nilai pengamatan dengan parameter yang dicari dalam suatu proses penyesuaian data. Buku Gilani dan Wolf. Persamaan ini menyatakan hubungan matematis antara variabel yang diukur dan parameter yang dicari, seringkali dalam bentuk persamaan linear atau non-linear. Biasanya persamaan pengamatan menyertakan komponen kesalahan atau gangguan, karena pengukuran data seringkali tidak sempurna dan mengandung ketidakpastian. Kemudian yang kelima, bagaimana jika suatu persamaan pengamatan tidak linear? Apa yang harus kita lakukan untuk melinearisasi? Apabila persamaan pengamatan tidak linear, kita dapat melinearisasinya menggunakan pendekatan Dirac-Taylor untuk mendekati fungsi non-linear dengan fungsi linear di sekitar suatu titik perkiraan awal. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah pertama, tulis pendekatan Dirac-Taylor orde pertama untuk setiap persamaan. Langkah kedua, tentukan perkiraan awal untuk variabel tak diketahui dalam persamaan di langkah 1. Langkah ketiga, gunakan metode matriks yang serupa dengan yang dibahas di bagian 11.9 untuk menemukan solusi untuk persamaan di langkah 1. Ini adalah koreksi terhadap perkiraan awal. Langkah keempat, terapkan koreksi pada perkiraan awal. Langkah kelima, ulangi langkah 1 hingga 4 sampai koreksi yang dihasilkan cukup kecil. Dengan linearisasi persamaan ini, kita dapat menerapkan kuadrat terkecil pada model linear yang disederhanakan. Kemudian bagaimana model matematisnya? Sistem persamaan non-linear yang dilinearisasi dengan pendekatan Dirac-Taylor dapat dituliskan sebagai berikut. Jx sama dengan K ditambah V, di mana matriks Jacobian J berisi koefisien dari persamaan pengamatan yang telah dilinearisasi metrik-metrik individu dalam persamaan. Perhatikan bahwa solusi least squares untuk sistem persamaan non-linear mirip dengan kasus linear. Satu-satunya perbedaan adalah penggunaan metrik Jacobian sebagai pengganti matriks koefisien dan penggunaan matriks K sebagai pengganti matriks pengamatan L. Banyak penulis menggunakan notasi yang sama untuk kasus linear dan non-linear. Dalam kasus-kasus ini, perbedaan dalam suatu sistem persamaan dituliskan secara implisit. Yang terakhir, yaitu persamaan linear. Diberikan persamaan 3A ditambah 2B sama dengan 7,80 ditambah V1. 2A dikurangi 3B sama dengan 5,55 ditambah V2. 6A dikurangi 7B sama dengan 8,50 plus V3. Ditanyakan berapakah nilai yang paling mungkin untuk ditemukan A dan B menggunakan metode kuadrat terkecil, dengan anggapan setiap pengamatan memiliki bobot yang sama. Jadi tujuan kita adalah menemukan nilai A dan B yang paling mungkin dengan meminimalkan sisa V1, V2, dan V3. Langkah penyelesaiannya adalah tuliskan dalam bentuk matriks X beta sama dengan Y. Matriks X adalah sebagai berikut. Matriks B adalah terdiri A dan B. Matriks Y terdiri dari 7,80, 5,55 serta 8,50. Persamaan normal untuk kuadrat terkecil. Untuk menghitungkan nilai A dan B, kita gunakan persamaan normal. Beta sama dengan X plus T sama dengan XTY, di mana XT adalah transpos dari matriks X. XTX adalah inverse dari hasil perkalian XT dengan X. Mari kita hitung transpos X dengan X transpos Y. Kita ubah dulu X menjadi X transpos.
Kemudian matriks X dikalikan dengan X transpose, berikut adalah hasilnya. Maka kita dapatkan X transpose X matriks 49 min 42 min 42 62. Kemudian X transpose Y yaitu X transpose dikali Y dan menghasilkan matriks 85,5 dan min 60,55. Tetapi sebelumnya kita inverse dahulu untuk X transpose X, yaitu inverse rank dari X transpose X. Didapatkan matriks. Kemudian kita substitusikan dengan rumus beta sama dengan X transpose X inverse dikali X transpose Y. Berikut adalah rumusnya. Maka diperoleh A sama dengan 2,165, B sama dengan 0,49. Jadi nilai-nilai ini adalah A dan B yang meminimalkan kesalahan sesuai dengan metode kuadrat terkecil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.